Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Yuli Kusuma dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat makalah untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan yang isinya memuat urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran peranannya sangat penting sekali karena dalam perencanaan pembelajaran memuat berbagai peraturan-peraturan yang peraturan tersebut dijadikan tolak ukur guru di saat memberikan materi kepada peserta didik. Di dalam perencanaan pembelajaran sendiri memuat berbagai aspek yang antara lainnya yaitu menentukan tujuan daripada pembelajaran. Aspek-aspek yang lainnya antara lainnya yaitu menentukan SKKD. Kemudian setelah merencanakan materi, guru merencanakan metode, cara, strategi, dan media yang akan digunakan untuk menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Kemudian pengelolaan kelas. Peranan pengelolaan kelas juga sangat penting karena di dalamnya mengkondusifkan keadaan kelas yang akan dipimpin oleh seorang guru. Kekondusifan keadaan kelas sangat mengacu pada keberhasilan. Selanjutnya yang B, konsepsi dan instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang pertama, konsepsi. Sub A mengenai pengertian perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran yaitu suatu program yang tersusun secara sistematis mengenai pengelolaan, pengaturan tentang suatu pembelajaran. Dalam menentukan perencanaan pembelajaran, guru juga harus menentukan mengenai perencanaan pembelajaran tentang penggunaan media, pendekatan yang digunakan, metode, cara, dan strategi. Pengertian dari pengelolaan kelas yaitu suatu kekondusifan keadaan kelas yang merupakan usaha dari guru. Jadi guru mengusahakan keadaan kelas tersebut menjadi kondusif, aman, nyaman, sehingga imbal balik atau percakapan antara guru dan peserta didik bisa terjalin dengan lancar. Sub B, tujuan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Tujuan perencanaan pembelajaran yaitu suatu rumusan kualifikasi yang harus dicapai oleh peserta didik. Rumusan kualifikasi yaitu suatu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran. Yang biasanya kemampuan tersebut adanya perubahan tingkah laku. Dan perubahan tingkah laku tersebut meranah pada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian tujuan dari pengelolaan kelas. Tujuan dari pengelolaan kelas yaitu pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan yang telah ditentukan guru bisa berhasil. Mengapa tujuan pembelajaran bisa berhasil? Karena lingkungan kelas, keadaan kelas nyaman dan tidak ada kegaduhan antara peserta didik. Prinsip dari perencanaan pembelajaran yaitu menetapkan semua aktivitas yang akan dilakukan antara guru dengan peserta didik. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lainnya yaitu guru mengimplementasikan, menerapkan mengenai cara, metode maupun media yang akan digunakan nanti kepada peserta didik. Selanjutnya, prinsip dari pengelolaan kelas yaitu ada 6,
yang antara lainnya yaitu prinsip kesiapan, prinsip kematangan, prinsip motivasi, prinsip perhatian, prinsip persepsi, prinsip retensi, dan prinsip transfer. Kemudian manfaat perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Manfaat perencanaan pembelajaran yaitu sebagai pengarah dan pedoman pendidik dalam melakukan pembelajaran, sehingga dapat memudahkan pendidik atau guru dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan manfaat dari pengelolaan kelas yaitu untuk menanamkan ketertiban pada peserta didik. Kemudian instrumentasi. Sub A yaitu analisis kebutuhan peserta didik, yang merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi yang meranah pada kebutuhan peserta didik. Yang kedua, penentuan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, seharusnya memperhatikan mengenai SKKD. Apakah SKKD tersebut cocok dengan materi yang akan disampaikan? Dan juga SKKD tersebut harus dicocokkan dengan bahan ajar yang telah dipilih. Kemudian strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu suatu rangkaian kegiatan yang telah dirancang dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan supaya berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu suatu kegiatan interaksi atau hubungan timbal balik antara pendidik dengan peserta didik dalam rangka untuk membahas mengenai suatu materi pembelajaran. Kemudian penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar yaitu suatu pengumpulan informasi dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan. Perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sebagai guru atau calon guru dapat menarik implikasi atau dapat menyimpulkan pengertian mengenai perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Bahwasanya perencanaan pembelajaran merupakan suatu hal yang mendukung berjalannya pembelajaran bagi pendidik. Sedangkan pengelolaan kelas juga merupakan suatu hal yang dapat menyukseskan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik. Pemahaman tersebut dapat ditanamkan pada calon guru atau guru karena di dalamnya sangat menambah pengalaman bahwasanya di kelak nanti sebagai calon guru harus mempunyai keahlian seperti itu. Selanjutnya penutup. Dalam sub D ini memuat mengenai ringkasan tentang perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sekiranya sekian makalah yang saya buat dan presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.